Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Inilah sesi yang ke-13 dari pembahasan Mandhumah Manhajil Haqq karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita masuk di bait yang ke-24 ya. Qala an-Nadhim rahimahullah ta'ala, wa nashhadu anna al-khayra wa syarra kullahu bitakdirihi wal abdu yas'a wa yajhadu. Dan kita bersaksi, yakni beriman dan menetapkan bahwasanya kebaikan dan keburukan semuanya dengan takdir Allah, dan hamba berusaha dan bersungguh-sungguh beramal. Ya, di poin ini mu'alif atau an-Nadhim membahas tentang keimanan kepada takdir atau al-iman bil qadar. Dan beriman kepada takdir adalah pembahasan dari pembahasan rukun iman yang 6. Namun terkadang disendirikan pembahasannya karena dalam rangka membantah kelompok sesat yang menyimpang dalam masalah takdir. Ya, yang disebut dengan Qadariyah. yakni Qadariyah itu adalah kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Dan secara global Qadariyah ini ada dua. Ada Qadariyah an-Nufah, Qadariyah yakni yang mengingkari takdir, dan yang kedua Qadariyah al-Jabariyah, yakni yang menyimpang dalam masalah takdir, yaitu yang ekstrim dalam penetapan takdir, Jabariyah. Ya, diambil dari kata al-Jabar atau terpaksa. Jadi manusia tidak punya kehendak sama sekali, ya, tidak punya kehendak, tapi manusia digerakkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya kehendak sama sekali. Ibarat daun yang ditiup angin, ibarat bulu yang ditiup angin, ya, ibarat wayang istilahnya digerakkan oleh dalang. Jadi ini keyakinan yang menyimpang karena manusia punya kehendak. Ya. Sehingga aliran Jabariyah ini sampai mengatakan bahwa ketika hamba berzina, berbuat maksiat, maka yang berbuat maksiat itu adalah Allah, katanya. Karena hamba tidak punya kehendak sama sekali. Nah, ini penyimpangan Jabariyah. Adapun Qadariyah yang an-Nufah ini yang menafikan, meniadakan, mengingkari, itu diantaranya ada dua golongan. Yang pertama, Qadariyah an-Nufah ini yang ekstrim, yang mengingkari 4 rukun takdir. Mengingkari ilmu Allah, mengingkari pencatatan takdir, mengingkari kehendak Allah, mengingkari penciptaan Allah. Ini yang ekstrim, ya. Yang kedua yang tidak ekstrim, yaitu kalangan kaum Mu'tazilah, di mana mereka hanya mengingkari masyiah, kehendak Allah, ya, dan mengingkari penciptaan, yakni hamba menciptakan perbuatan sendiri, dan hamba berkehendak, enggak ada campur tangan kehendak Allah. Nah, ini namanya Qadariyah an-Nufah yang dia tidak ekstrim dari kelompok-kelompok Mu'tazilah ini. Ya, kita akan bahas, ya, dalam pembahasan di poin ini insyaallah. Jadi kita bahas dulu tentang apa yang dijelaskan oleh mu'alif. Beliau mengatakan, wa nashhadu annal khayra wa syarra kullahu bitakdirihi wal abdu yas'a wa yajhadu. Bahwasanya kebaikan keburukan semuanya karena takdir Allah. Ya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani, meyakini bahwasanya semua yang terjadi baik atau buruk itu semua dengan takdir Allah. Maka kita beriman dengan takdir itu adalah sebagaimana dalam hadis Jibril, ya, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ya, tentang apa itu iman, maka Nabi mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Kata Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu iman? Nabi mengatakan, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada para rasulnya Allah, kepada hari akhir, dan juga engkau beriman dengan takdir atau terhadap takdir,
khairihi wa syarihi, yang baik dan yang buruk. Jadi semua yang terjadi ini, baik ataupun buruk, itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pahit atau manis, ya, baik atau buruk, semuanya dengan takdir Allah. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki. Dan semuanya telah diketahui oleh Allah, dan semuanya tercatat dalam catatan takdir. Ya. Maka iman kepada takdir itu, para jemaah sekalian, adalah beriman dengan 4 rukun takdir. Para ulama mengatakan pula tingkatan takdir. Ya. Yang pertama, tingkatan takdir yang pertama adalah ilmu Allah. Ya. Bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang sudah, yang akan, yang sedang terjadi, yang mustahil terjadi. Ketika seandainya terjadi, maka Allah tahu bagaimana terjadinya. Jadi ilmu Allah, semua yang terjadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tingkatan takdir yang pertama. Jadi iman bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Ya, baik yang global atau yang terperinci. Baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah ataupun perbuatan makhluk. Baik yang telah berlalu, yang sedang, yang akan, ya, terjadi, dan yang mustahil terjadi. Seandainya terjadi, ini Allah maha mengetahui. Dan sebagainya sudah kita bahas pada pembahasan sifat ilmu bagi Allah, bahwa Allah Ta'ala maha mengetahui. Ya, tingkatan yang kedua adalah al-kitabah. Nah, artinya mengimani bahwasanya Allah Ta'ala telah mencatat apa yang Allah ketahui tersebut di Lauhil Mahfuz. Ya, di Lauhil Mahfuz. Jadi apa saja yang akan terjadi di alam semesta ini pada makhluknya, itu sudah tercatat. Ya. Hatta sekarang kita nih, saya, ya, membuat materi ini di jam sekian, di menit sekian, ya, dan antum para peserta juga mendengarkan, itu semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz akan terjadi hal seperti ini. Ya. Jadi yang pertama, beriman bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, yang disebut dengan al-ilmu. Yang kedua, beriman bahwa Allah Ta'ala telah mencatat segala sesuatu tersebut, yang Allah ketahui tersebut di Lauhil Mahfuz, yang disebut dengan al-kitabah. Nah, 2 rukun ini terdapat dalam surah Al-Hajj, dasarnya atau dalilnya. Ayat yang ke-70. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-70. Allah Ta'ala berfirman, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitabin. Sungguhnya hal itu terdapat di dalam kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasirun. Sungguhnya hal itu, ya, di sisi Allah sangatlah mudah. Baik. Dasar yang pertama tadi, Allah maha tahu atas segala sesuatu. Pada lafaz atau dalam ayat ini Allah berfirman, Annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ya, adapun yang kedua adalah disebutkan dalam ayat ini, inna dzalika fi kitabin. Ya, sungguhnya hal itu dalam kitab. Ya. Jadi beriman dengan catatan takdir itu adalah dasarnya Al-Quran dan juga dalam hadis. Dalam hadis Nabi mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah telah mencatat segala yang terjadi pada makhluk, ya. Yang terjadi pada makhluk, Allah telah mencatatnya. Kapan Allah mencatat? Allah telah mencatatnya sebelum Allah menciptakan langit bumi selama 50.000 tahun. Ya. Dan ini hadis sahih dalam Sahih Muslim terdapat, menunjukkan bahwasanya semua yang akan terjadi ini sudah tercatat. Maka wajib kita imani. Ya. Yang ketiga, rukun takdir atau tingkatan takdir adalah beriman terhadap al-masyiah. Artinya bahwasanya semua di alam semesta tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah berfirman. Ya. Misalnya dalam surah Ibrahim ayat 27 Allah berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya. Dalam surah Al-Qasas ayat 68 juga demikian, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbu menciptakan sesuai dengan yang Dia kehendaki dan yang telah Dia pilih. Ya. Dalam surah Al-Imran ayat 6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk kalian di dalam rahim, ya,
kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi semua yang terjadi di alam semesta, semua atas kehendak Allah. Ya. Nah yang keempat, beriman dengan tingkatan takdir itu, mengimani bahasanya seluruh makhluk-makhluk, semua yang terjadi di alam semesta, ya, sifatnya, zatnya, gerakan-gerakannya, itu semuanya Allah yang menciptakan. Nah, jadi al-khalqu namanya. Beriman bahasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, makhluk itu zatnya, sifatnya, gerakannya. Termasuk perbuatan kita, Allah yang menciptakan. Makanya dalam surah Zumar 62 Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Ya. Bahkan perbuatan kita Allah yang ciptakan. Dalam surah Shafat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian telah lakukan. Itu Allah yang menciptakan. Ya. Taib, jadi beriman dengan takdir, ini wajib beriman dengan 4 tingkatan takdir ini. Ya. Nah, di bait syair ini yang dijelaskan oleh An-Nadhim rahimahullah taala, ya. Di sini ada penggabungan 2 hal yang sangat mendasar dalam masalah beriman dengan takdir. Apa 2 penggabungan ini para jemaah? Penggabungan 2 hal di sini adalah dalam bait syair yang di nomor 24 ini, ya. Adalah yang pertama perkataan Nazim, wa nashhadu annal khair wa syarra kullahu bitakdirihi. Ya, kita beriman, menyaksikan, bersaksi bahwasanya kebaikan dan keburukan semuanya dengan takdir Allah. Semua dengan takdir Allah. Ini yang pertama. Nah, yang keduanya, wal abdu yas'a wa yajhadu. Dan sementara hamba itu berusaha dan bersungguh-sungguh beramal. Ya, yakni walaupun semua sudah ditakdirkan oleh Allah, ya, termasuk rezeki kita, ya, termasuk juga surga neraka kita ini sudah ditetapkan oleh Allah. Hanya saja kita bukan berarti berpangku tangan, diam, kita beramal. Ya, kita beramal agar kita masuk surga, kita beramal agar kita dapat rezeki, kita bekerja. Demikian, makanya Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ya, wahai Rasulullah, kalau semua kita sudah ditetapkan ahli surga, ahli neraka, lalu untuk apa beramal? Maka Nabi mengatakan, i'malu, beramal. Tidak boleh tidak beramal, beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang telah dia takdirkan, telah dia ciptakan itu. Beramal. Ya, bukan berarti berpangku tangan. Nah, di dalam bait syair ini mu'alif menggabungkan 2 ini. Memang benar kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya, tapi kita kan tidak tahu. Maka kita tetap, yang kedua, tetap beramal. Ya, tetap beramal. Makanya Nabi pun menggabungkan, ya, 2 poin ini. Kata Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian karena sungguhnya kalian dimudahkan terhadap apa yang telah ditakdirkan bagi kalian. Ya, Nabi juga mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat bagimu. Mintalah tolong kepada Allah, jangan lemah. Bekerja, berusaha. Nah, ini diantara poin penting, ya, beriman kepada takdir. Ya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Kelompok yang pertama, kelompok yang mengingkari. Dan orang yang pertama kali nyeleneh mengingkari takdir itu adalah Ma'bad al-Juhani di Basrah. Dan ini di zaman akhir, ya, para sahabat, yaitu di zaman Abdullah bin Umar adanya. Jadi yang pertama nyeleneh menyimpang dalam takdir adalah Ma'bad al-Juhani di Basrah, di negeri Basrah. Adapun kelompok yang menyimpang, ya, dalam masalah takdir, ya, kelompok yang menyimpang di dalam masalah takdir, yang pertama kan Qadariyah, yang An-Nufah. Dan ini ada 2 golongan, Qadariyah An-Nufah ini, pengingkar takdir ini. Yang pertama gulatuhum, yang ekstrim, yaitu yang mengingkari takdir 4 tingkatan takdir. Ilmu, kitabah, masyiah, dan al-khalqu, ini diingkari semuanya. Ya, diingkari. Yang kedua,
Al-Mu'tazilah. Jadi orang-orang yang mengingkari takdir yang tidak ekstrim. Yani kenapa disebut tidak ekstrim? Karena tidak semua 4 tingkatan takdir diingkari. Mereka hanya mengingkari 2 tingkatan yang terakhir. Adapun ilmu Allah mereka tetapkan, ya. Kemudian Al-Kitabah, pencatatan takdir juga mereka tetapkan. Namun mereka ingkari adalah kehendak Allah. Artinya kata mereka, kehendak hamba itu independen, tidak ada kaitan dengan kehendak Allah. Ya. Karena kata mereka, kalau hamba berkehendak berzina, lalu kalau Allah kehendaki, nggak mungkin katanya Allah berkehendak untuk hamba berzina. Ya. Sehingga kata mereka, kehendak hamba ini tidak ada kaitan dengan kehendak Allah. Dan ini bertentangan sekali dengan ayat Al-Quran. Kata Allah, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah. Ya. Memang kita punya kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Terus penciptaan yang mereka ingkari. Maksudnya penciptaan perbuatan hamba. Yani hamba itu menciptakan perbuatan mereka sendiri, bukan Allah. Ya. Makanya mereka ini disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW, orang yang mengingkari takdir seperti ini disebut majusinya umat ini. Sebagaimana orang majusi meyakini ada 2 pencipta, ya. Yaitu yang pertama cahaya pencipta kebaikan, yang kedua kegelapan pencipta keburukan. Maka Qadariyah pun kan meyakini ada 2 pencipta berarti. Yang pertama Allah yang mencipta langit bumi dan semuanya. Yang kedua hamba menciptakan perbuatan hamba itu sendiri. Ya, inilah Qadariyah An-Nufa namanya. Qadariyah yang mengingkari. Adapun yang kedua Jabariyah. Jabariyah ini pengikut Jaham bin Safwan. Ini yang meyakini bahwa manusia itu dipaksa atas perbuatannya. Manusia tidak punya kehendak, tidak punya kekuasaan atas dirinya. Gitu. Sehingga kalau orang berbuat zina, maka katanya Allah yang berzina. Ya. Dan ini sebenarnya hakikat akidah Jabariyah ini adalah hakikat akidah orang-orang musyrikin. Allah berfirman di surah Al-An'am ayat yang ke-148. Ya. Allah mengatakan tentang orang musyrik. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Orang-orang yang berbuat syirik akan mengatakan, kalau Allah berkehendak maka kami dan bapak-bapak kami tidak akan berbuat syirik. Jadi mereka berbuat maksiat dengan beralasan kepada takdir. Ya. Kalau Allah tidak berkehendak katanya kami tidak berbuat syirik. Berarti ini semua dikehendaki oleh Allah katanya. Ya, jadi seolah-olah Allah yang berbuat syirik. Gitu. Maka ini adalah akidah yang menyimpang di dalam masalah takdir, ya, dalam masalah takdir. Taib. Di antara sebab penyimpangan, ya, manusia di dalam masalah takdir adalah yang pertama karena mereka menyamakan antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Artinya kalau Allah berbuat, kalaupun menurut kita jelek, ya, perbuatan Allah tersebut, maka jangan disamakan dengan makhluk. Kalau makhluk itu perbuatan mungkin jelek, tapi tidak bagi Allah karena Allah menciptakan keburukan. Itu kan ada hikmah di balik itu. Ya. Allah menciptakan misalnya yang namanya penyakit, wabah. Allah menciptakan yang buruk-buruk. Allah menciptakan gempa, misalnya banjir, lahar, gunung meletus, atau Allah menciptakan iblis misalnya. Itu kan jelek. Iya, jangan samakan dengan makhluk. Kalau makhluk berbuat jelek itu memang keburukan, tapi kalau Allah berbuat keburukan, berbuat yang menurut kita jelek, itu ada hikmah di balik itu. Maka sebab penyimpangan dalam masalah takdir karena dia telah menyamakan antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Terus yang kedua, tidak membedakan antara iradah syariah dengan iradah kauniyah. Kehendak Allah itu ada 2. Kehendak secara pentakdiran, secara kauni. Maka apa saja yang Allah kehendaki, baik atau buruk, pasti terjadi. Ya. Makanya Allah menghendaki menciptakan iblis, pasti terjadi. Adapun yang kedua iradah namanya iradah atau kehendak syariah. Yani Allah mencintai. Nah iradah syariah ini, yani tidaklah Allah menghendaki kecuali yang baik-baik saja. Ya. Maka iradah syariah ini adalah sebuah iradah yang atau sebuah kehendak Allah yang tidak harus terjadi apa yang Allah kehendaki. Karena makna di sini adalah Allah mencintai. Allah menghendaki di sini maknanya Allah mencintai. Ya. Adanya keimanan, adanya orang soleh, para nabi, para rasul. Ini iradah syariah namanya. Terus juga alasan yang ketiga diantaranya
Kenapa banyak atau kenapa manusia menyimpang dalam takdir? Karena menjadikan akal dalam menganggap baik atau buruk sebagai standar. Ya, menjadikan akal sebagai barometer untuk menganggap baik dan buruk sesuatu. Padahal baik buruk bukan dengan akal, dengan syarat, dengan nas, dengan dalil syariat, bukan dengan akal. Ya. Nah, juga di antara sebab kesalahan penyimpangan manusia dalam takdir adalah mempertanyakan perbuatan Allah. Ya. Oleh karenanya, kata para ulama, tidak boleh bertanya tentang perbuatan Allah kenapa, dan tidak boleh bertanya bagaimana terhadap hal-hal gaib. Wajib hanya kita imani, ya. Termasuk terhadap sifat-sifat Allah, jangan kita tanyakan bagaimana. Dan juga tidak boleh kita bertanya kenapa terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian yang bisa kita simpulkan di poin keimanan tentang takdir. Ya. Demikian, semoga bermanfaat, dan insyaallah masuk di poin yang atau di bait yang ke-25, itu berkaitan tentang iman. Ya. Jadi iman menurut ahli sunnah wal jamaah seperti apa? Insyaallah kita masuk di bait yang ke-25. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.